bersyukur. Bersyukur nikmat ibadah dengan ibadah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina mulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dilimpahkan kepada kita rahmat Allah berupa nikmat rukuk bersama, nikmat sujud bersama, kenikmatan yang tidak dapat diukur dengan harta, dengan kedudukan duniawi, kenikmatan komunikasi dengan zat yang maha sempurna, komunikasi dengan zat yang maha mulia, yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha penyayang. InsyaAllah kita yakin kepada Allah dengan adanya kita sering berjuang bertemu dalam sujud dengan Allah. Semoga Allah pertemukan nanti di akhirat bersama-sama dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Semoga Allah berikan pada kita nikmat bertemu dengan Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaatnya, karena demi meningkatkan rindu kepada Rasulullah kita lanjutkan kajian surat Ad-Duha yang pada pertemuan yang lalu baru 2 ayat, 3 ayat. Kita lanjutkan insyaallah ayat berikutnya dan saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Wadduha wal laili idza saja. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ya, beberapa riwayat, beberapa qiraat barusan dibacakan, itu yang diajarkan Rasul. Beliau terima dari Jibril, disampaikan kepada para sahabat,
yang hingga saat ini masih terpelihara walaupun sudah berlalu 14 abad tanpa ada rekaman. Tidak ada rekaman Rasul, tidak ada rekaman sahabat. Apalagi kalau ada rekaman Jibril, kayak apa ya suara Jibril? Ya, hanya sebahagian sahabat pernah mendengar suara Jibril, tapi menjelma sebagai manusia. InsyaAllah kita lanjutkan surat Ad-Duha, surat Al-Insyirah dan surat At-Tin. Ini 3 surat tentang Rasulullah. Surat pertama tentang di mana kehidupan Rasulullah, kapan ya, bagaimana Rasulullah hidup, itu Wad-Duha. Kemudian Al-Nashrah tentang kehidupan Rasulullah secara pribadi, dan At-Tin tentang waktu Rasulullah. Jadi Ad-Duha berkaitan dengan waktu, Al-Insyirah berkaitan dengan pribadi, dan At-Tin berkaitan dengan tempat Rasulullah SAW berada. Diawali dengan sumpah, dan surat Ad-Duha sesuai dengan yang kita rasakan, duhanya sekarang ini menjelang duha, itu urutan surat berturun. Surat Ad-Duha setelahnya surat Al-Fajr, dan Al-Fajr setelahnya surat Al-Lail, ya. Malam, Fajar, Duha, kemudian setelahnya Ad-Duha turun surat Al-Asr. Urutannya sesuai dengan waktu, ya. Al-Lail, Al-Fajr, Ad-Duha, dan Al-Asr. Ya, alhamdulillah ini sudah dibukukan, beberapa buku sudah ditampilkan. Sesuai dengan ayatnya dulu. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sudah dibahas wal-laili idza saja, kita lanjutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu, dan sungguh akhirat, khairun, lebih baik bagi kamu, minal ula, dari yang pertama. Kalimat akhirah ya tentu sering dihubungkan dengan dunia, tapi untuk Rasul kalimat akhirah yang lebih dulu, al-ula yang lebih dulu, al-akhirah yang belakangan. Kelihatan hurufnya atau kurang gede? Kita perbesar insyaallah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Di sini dalam kurung dunia. Untuk Rasul al-ula tidak sebatas dunia. Untuk kita akhirat nanti hari kiamat, al-ula ya sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembawa kenikmatan, pembawa rahmat untuk selamanya. Rasulullah yang telah mendapatkan nikmat besar di dunia diberi kabar gembira bahwa sebesar apapun kenikmatan yang beliau terima di dunia, sebetulnya tidak sebesar kenikmatan yang di akhirat. Tapi bukan cuma sebatas itu. Untuk Rasul, kenikmatan hari ini lebih besar dari kemarin. Kenikmatan besok lebih besar dari hari ini. Akhirah khairun laka minal ula. Kenikmatan yang puncak adalah kenikmatan yang terakhir, yaitu yang akan diraih di akhirat. Ini kalimat akhirah. Tapi sebetulnya untuk Rasul lebih luas dari sekedar itu. Ayat ini sebenarnya mengingatkan bahwa, mengingatkan semua umat bahwa sesudah kehidupan sebentar ini ada kehidupan abadi. Kehidupan di dunia adalah gambaran tentang makna hidup yang akan dicapai hari kemudian, dan menjelaskan adanya kenikmatan dan penderitaan pada kehidupan berikutnya. Untuk umumnya manusia,
Tapi untuk Rasul hanya kenikmatan. Pada saat hidup di dunia diperkenalkan kepada manusia bahwa di akhirat itu ada kesenangan dan ada kesengsaraan, ada yang dicinta dan ada yang dibenci, ada yang diharap dan ada yang ditakuti. Semua manusia diberi kesempatan merasakan semua kondisi yang berlawanan agar dapat menentukan pilihan sejak sekarang bagi kehidupan mendatang. Ada sakit, ada sehat. Nanti di akhirat ada orang sakit, ada orang sehat. Kalau sekarang semua kita mengalami sakit dan sehat. Biar ketika kita sehat meningkatkan rindu sehat abadi. Ketika sakit kita berjuang jangan sampai terkena sakit di masa mendatang. Ada sejuk, ada panas, ada komunikasi akrab dengan sesama, ada juga yang memang berseberangan. Ini saat ini di dunia diperkenalkan sekecil-kecilnya untuk kita nikmati sebesar-besarnya nanti di akhirat. Kehidupan di akhirat dapat dipilih sejak sekarang melalui penglihatan hati. Penglihatan hati yang membimbing penggunaan jasad, akal dan nafsu. Jasad, akal dan nafsu ya, untuk berjalan menuju pilihan yang sudah menanti, yaitu masa depan bahagia atau menderita. Jasad, akal, nafsu itu seluruh umat manusia. Untuk kita fungsikan ruh dan qalbu. Untuk umumnya manusia hanya jasad, akal dan nafsu. Adanya kesenangan dan adanya penderitaan sementara di dunia adalah jalan untuk menentukan pilihan kehidupan abadi di akhirat. Banyak manusia yang memandang kenikmatan dengan penglihatan yang sangat terbatas. Demikian pula memandang penderitaan dengan penglihatan yang sangat terbatas. Bahkan banyak yang bunuh diri ya, dipandang bunuh diri adalah jalan keluar, padahal bunuh diri jalan masuk. Jalan masuk neraka. Padahal dalam kehidupan sehari-hari orang sehat pasti akan berjuang untuk meraih yang lebih baik dan berjuang untuk mendapat kemajuan dan peningkatan dari hari ke hari. Mengapa tidak menggunakan lafaz walal akhiratu khairul laka minad dunya? Kalau hanya dunia yang dimaksud al-ula, kenapa tidak ad-dunya saja? Dalam Al-Quran kita temukan kata-kata yang umum, kata-kata yang khusus. Yang khusus memang makna khusus, yang umum makna umum. Termasuk al-ula lebih umum daripada dunia. Atau dengan kata lain yang pasti seperti kehidupan pada hari kiamat bagimu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Ini walal akhiratu khairul lak minal ula. Tidak wala yaumil qiyamah gitu ya. Khairul laka min yaumid dunya atau minad dunya. Ayat ini dihubungkan kepada Nabi Muhammad. Laka, kalimat laka khusus untuk Nabi Muhammad secara historis. Tapi tentu untuk kita tingkatkan cinta kita kepada Rasulullah. Dengan cinta meningkat kepada Rasulullah, cinta meningkat juga kepada sunnahnya. Dengan meningkat kecintaan kita kepada sunnahnya, kita akan menikmati hidup dengan sunnah Rasulullah. Yang namanya orang bergaul dengan yang dicinta kan sangat senang. Bagaimana kalau kita mencintai Rasulullah, senang sekali mengikuti contoh Rasulullah. Membaca kehidupan Rasulullah lebih senang lagi. Terutama kalau yang menceritakan tentang Rasul kepada kita itu Allah, pencipta alam raya, pencipta semua makhluk, pencipta semua orang yang kita muliakan. Ayat ini dihubungkan kepada Nabi Muhammad dengan lafaz khairun laka, lebih baik bagimu. Lafaz ini memiliki makna yang sangat luas, yaitu menjelaskan bahwa sungguh yang akhir lebih baik bagimu dari yang awal. Walal akhiratu, yang akhir, khairul lak, lebih baik bagimu, minal ula, daripada yang awal. Kenapa tidak awal minal awal tapi minal ula? Dalam bahasa Arab dikenal jenis maskulin dan feminim ya, semuanya termasuk waktu. Al-ula, al-awwal, al-akhir, al-akhirah, ada taknya. Bagimu wahai Muhammad, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik selalu mengalami peningkatan. Itu makna walal akhiratu khairul lak minal ula. Al-akhir
lebih baik daripada yang awal. Hari ini lebih baik dari kemarin, dan besok lebih baik daripada hari ini untuk Rasul. Dan beliau mengingatkan kita semuanya bahwa hendaklah kita senantiasa berjuang untuk meningkat terus. Jangan sampai sama hari ini dengan hari kemarin, jangan sampai sama. Man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa maghbun, ya. Orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, itu yang beruntung. Orang yang hari ini sama dengan kemarin, itu rugi. Itu rugi. Mestinya kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan mati, ya harus semakin meningkat juga kualitas kehidupan kita. Kalimat ini tidak dikhususkan hanya untuk perbandingan antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat, akan tapi meliputi semua waktu yang dialami Nabi Muhammad SAW, bahwa yang berikut lebih baik bagi beliau daripada yang sebelumnya. Semua kehidupan Rasulullah terus meningkat setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Amal baik yang beliau lakukan tidak pernah ternodai dengan apapun. Bagaimana enggak meningkat amal beliau? Rasul sendiri menegaskan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dah kutiba lahu mithlu ajri man amila biha la yanqus min ujri syai'. Dalam hadis yang lain, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Orang yang mengantarkan orang lain kepada kebaikan diikuti oleh orang lain dapat nilai kebaikan, maka yang mengantarkan kebaikan dapat nilai sebanyak nilai yang Allah berikan kepada para pengikutnya. Betapa banyak pengikut Rasul dari waktu ke waktu bertambah terus. Oleh karena itu maka kebaikan beliau terus meningkat sampai saat ini. Beliau sudah wafat, amalnya terus meningkat. Dorongan buat kita masih hidup, persiapan menjelang kematian, kita sangat penting untuk meningkatkan amal soleh saat ini yang berkepanjangan. Apabila kita sudah meninggal, kita masih terus bertambah nilainya. Amalnya sudah berhenti. Idza matal insan inqata amaluh. Bila orang sudah meninggal, terputus ya kesempatan beramalnya. Tetapi nilai amal tergantung. Apabila dia selama masih hidup banyak amal baik yang diikuti orang lain, maka nilai meningkat terus. Bila selama hidup banyak berbuat buruk diikuti orang lain, meningkat juga dosanya terus. Oh, sangat ngeri, sangat mengerikan. Bagaimana itu yang memproduksi kemaksiatan, ya, atau yang memfasilitasi kemaksiatan. Dia berdosa, orang lain berdosa. Orang yang berdosa, dosanya akan tertimpa kepada dia tanpa mengurangi para pelakunya. Ya, karena itu dengan lafaz walal akhiratu khairul laka minal ula, meliputi yang akhir ini lebih baik bagimu daripada yang awal dulu. Hari ini lebih baik bagimu daripada hari kemarin. Bulan ini lebih baik bagimu daripada bulan lalu. Tahun ini lebih baik bagimu daripada tahun silam. Pada saat masih kecil, kamu sangat menakjubkan masyarakat dalam segala segi, dan pada saat dewasa kamu lebih menakjubkan. Buat Rasulullah SAW, waktu beliau masih kecil, usia 2 tahun, beliau sedang main-main bersama ada namanya di sini nih, akhwat nih, namanya Syaima. Ini santri ikut barusan habis ngisi acara di Masjid Baitul Maqdis, saya bawa ke sini. Dulu Rasulullah punya saudara sepupu wanita namanya Syaima. Sedang main-main, tiba-tiba Syaima melihat Rasulullah kedatangan makhluk yang aneh. Lalu waktu itu belum disebut Rasulullahnya, masih Encep Muhammadnya kalau di Margahayu Raya. Nah, beliau langsung dibelah, operasi. Oh, luar biasa, tanpa alat, malaikat yang operasi. Dikeluarkan isi dadanya, kolbunya dikeluarkan. Kelihatan
oleh saudarinya, saudari sesusu, bukan saudari kandung ya, saudari sesusu, yaitu di Bani Sa'idah. Dikeluarkan, dibersihkan, dicuci gitu. Setelah itu masukkan lagi, dan Nabi Muhammad tidak kelihatan apa-apa, tidak kelihatan capek. Ya anak-anak main lagi lah. Allah luar biasa. Calon, ini baru calon kan, calon Rasul, calon pembawa rahmat, dibersihkan sejak beliau masih bayi, masih kecil, main-main usia 2 tahun lebih sedikit beberapa bulan. Begitulah kata para ahli sirah nabawiyah. Dan beliau itu dioperasi ya sewaktu kecil, dan dioperasi sewaktu mau Isra dan Mi'raj. Nah, sejak kecil beliau sering jalan-jalan dengan teman-temannya. Ketika udara sedang panasnya, maka teman-temannya ingin berteduh mendekati beliau. Kenapa memang? Karena Nabi Muhammad ketika sedang main di padang pasir, di tempat yang panas, selalu dilindungi oleh awan. Maka teman-temannya senang sekali kalau ada dia. Ya subhanallah, al-akhirah khairul lak minal ula. Masa kecil lebih baik bagi engkau daripada masa dewasa. Jadi pada saat kecil kamu sangat menakjubkan masyarakat dalam segala segi, dan pada saat dewasa kamu lebih menakjubkan. Ketika beliau sudah menginjak remaja, ikut pamannya berbisnis. Ketika dia berbisnis, ternyata beda dengan yang lain. Jualannya itu enggak pernah harga mahal-mahal, sehingga langsung betul-betul laris, mengalahkan yang lain, membuat pemilik perusahaan kagum kepadanya. Dan pemilik perusahaan adalah seorang janda. Waktu itu Rasulullah sudah remaja, sudah di atas 20 tahunan, berbisnis, jadi sales ya. Kalau sekarang masa salesman, beliau sempat begitu. Karena memang keuntungannya sangat luar biasa, parasnya sangat mengagumkan, tutur katanya sangat menakjubkan. Maka Khadijah sebagai pemilik perusahaan ngutus Maisarah. Pada tahu semuanya Maisarahnya laki-laki apa perempuan? Laki-laki ya, Maisarah itu ya, bukan perempuan ya. Umumnya orang mengatakan, ya kalau di kita teh Maisarah lah, Cimae di kita mah. Iya. Maisarah itu nama laki-laki. Banyak nama orang Arab untuk laki-laki dipandang untuk perempuan di kita. Salamah itu nama laki-laki. Maisarah laki-laki. Atiyah laki-laki. Di kita ya rata-rata perempuan. Dan sebaliknya, Iman, orang Arab itu nama perempuan. Kalau laki-laki Aiman. Baik, saya lanjutkan. Sebelum diangkat menjadi Rasul, engkau telah memberi manfaat bagi persatuan masyarakat Arab. Dan setelah menjadi Rasul, engkau sangat bermakna bagi persatuan masyarakat dunia. Mana buktinya? Sebelum menjadi Rasul, beliau menjadi persatuan, berjuang untuk mempersatukan masyarakat Arab. Ketika masyarakat Arab, tokoh-tokohnya bersengketa tentang posisi mereka untuk mengurus Ka'bah, untuk memasang kiswah Ka'bah, untuk meletakkan Hajar Aswad, mereka berebut karena betul-betul kedudukan yang sangat mulia, diagungkan. Sampai sejauh mana sih kok sampai mereka seperti itu? Orang-orang yang di Mekah tahu betul tentang Nabi, tentang Rasul, karena ada bukti peninggalan yaitu Ka'bah. Mereka tahu tentang Nabi, tentang Rasul. Cuma pas datang Nabi Muhammad mengaku Rasul, mengaku Nabi, mereka menolak. Kenapa menolak? Soalnya mereka sudah punya budaya yang dihancurkan oleh Rasulullah, budaya jahiliyah. Itu sebetulnya bukan mereka menilai Muhammad itu tidak benar. Mereka tidak menilai bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad tidak baik. Mereka baik, tapi tentunya kalau diikuti, gimana ya, kebiasaan kita ini akan hancur nih.
Maka mereka nolak. Ya, samalah di kita juga saat ini. Ketika sudah tahu ini ajaran benar, tepat, rasional, tapi untuk menerima nanti dulu dah. Ini bertentangan dengan budaya kita nih, dengan keluarga kita, di masyarakat kita. Masih banyak yang begitu sampai saat ini. Rasulullah SAW sebelum diangkat jadi Rasul pernah mendamaikan masyarakat Arab, dan beliau minta tokoh-tokoh kabilah untuk megang kain. Lalu Rasulullah SAW meletakkan Hajar Aswad di atas kain, dan kainnya dibawa bersama-sama oleh tokoh-tokoh masyarakat Arab. Kemudian Hajar Aswad diletakkan di sudut yang sekarang kita saksikan, di sudut yang disebut dengan sudut Hajar Aswad. Aman semuanya, mereka semuanya mendapatkan penghormatan. Pada saat berada di Mekah engkau sangat baik, dan setelahnya hijrah ke Madinah engkau lebih baik. Ini walal akhiratu khairul lak minal ula. Saat di Mekah beliau menjadi teladan bagi masyarakat yang terkadang ketika jauh dari beliau banyak orang musyrikin sudah marah, sudah ngancam. Pernah Abu Jahal ngancam Rasulullah. Dia sambil marah-marah, "Di mana nih Muhammad nih? Tuh ada tuh. Wah, datang nih, aku datangi dia nih." Dekat Ka'bah, Rasulullah sedang ibadah. Tapi ibadah pada waktu Rasulullah di Mekah tidak menghadap ke Ka'bah. Salat beliau di Mekah tidak menghadap ke Ka'bah. Jadi kalau ini Ka'bah, kemudian Baitul Maqdis ke sana, maka menghadap ke sana. Jadi tidak menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Karena di sekeliling Ka'bah dan di dalam Ka'bah banyak patung, banyak berhala yang dianggap Tuhan oleh para pengikutnya. Maka Rasulullah SAW sering sholat di dekat Ka'bah, tapi tidak menghadap ke Ka'bah. Menghadapnya ke mana? Ke sebelah utara, yaitu ke Baitul Maqdis. Nah, ketika Rasulullah sedang ruku, sedang sujud, Abu Jahal melihat, wah itu Muhammad, aku injak kepalanya nih. Setelah ditujukan sama yang lain, kemudian dia menuju ke Nabi Muhammad. Pas sudah dekat, kaki dia sudah dekat dengan kepala Rasulullah. Pas dia mau menginjakkan kakinya ke kepalanya, yang terlihat bukan Rasul, bukan kepala Rasul. Yang terlihat oleh dia jurang. Sehingga akhirnya mundur lagi, enggak jadi menginjakkan kakinya ke kepalanya. Oleh Allah tentunya dirubah penglihatannya. Bingung dia. Tadi itu saya lihat di sini Muhammad, kok pas saya mau bergerak lain? Ya udah pulang lagi. Pada waktu yang lain Abu Jahal didatangi beliau. Jadi ada orang yang punya piutang di Abu Jahal. Abu Jahal minjem duit. Ketika ditagih marah. Kan zaman sekarang juga banyak yang begitunya. Yang marah itu yang ditagih, bukan yang nagih gitu. Itu kalau ditagih, Abu Jahal marahnya keterlaluan. Akhirnya orang yang nagih pusing juga, harus gimana nih? Udahlah, saya mau minta bantuan kepada Muhammad. Datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, bantu aku dong." "Mau apa?" "Aku punya uang di Abu Jahal, setiap ditagih dia marah-marah terus. Bersedia enggak kau temani aku, mau nagih nih? Ayo." Maka Nabi Muhammad mendampingi dia sampai di rumah Abu Jahal, ngetuk pintu. Abu Jahal nanya, "Siapa?" "Muhammad." "Muhammad, aku udah nunggu dia, ingin ketemu, kapan nih? Sekarang lah akan kulakukan apa yang kuinginkan." Pas dibuka pintu, dilihatnya Nabi Muhammad begitu bercahaya, maka Abu Jahal langsung nunduk. Ada apa Muhammad? Asal mulanya sudah ngancam, mau mukul, mau marah, ternyata pas sudah ketemu, wajah beliau betul-betul menakjubkan. Langsung nanya, "Ada apa Muhammad?" "Ini nih, teman kamu kan?" "Oh iya, dia orang baik." "Kamu punya utang kan sama dia?" "Iya." "Bayar dong sekarang." Iya, siap. Langsung dibayar waktu itu juga. Jadi luar biasa ya, dengan tampilan beliau yang sangat mengagumkan.
banyak orang yang ditolong. Oleh karena itu engkau lebih baik di Mekah, lebih baik di Madinah dibanding di Mekah. Di Mekah baik, di Madinah lebih baik. Telah engkau lalui perang berkali-kali, maka sebelum perang engkau sangat baik, dan sesudah perang engkau semakin baik. Perangnya yang beliau lalui, ada kalah, ada menang, itu biasa. Bahkan ketika Rasulullah sudah berada di Madinah, kemudian Rasulullah ngirim 10 orang sahabat untuk melihat kondisi Makkah. 10 orang sahabat, amir safarnya atau pemimpin perjalanan namanya Asim. Berjalan untuk apa? Untuk melakukan survei di Mekah kayak apa sekarang. Berita nyampe ke orang Mekah bahwa Muhammad telah mengirimkan 10 sahabatnya. Dari Mekah langsung dikirim 100 orang untuk memerangi yang 10 orang tadi, dan harus bawa bukti bahwa betul-betul sudah ditangkap, sudah dibunuh. Yang membiayai antara lain Bani Harits. Berangkatlah 100 orang berkuda, berunta dengan membawa senjata. 10 orang sudah berangkat dari Madinah dan gak tahu posisinya di mana. Soalnya belum ada Google Map di mana mereka berada. Dicari terus, sampailah salah seorang dari orang Mekah menemukan biji kurma. Pas dilihat, wah ini biji kurma Madinah nih, ayo kita kejar, kita cari. Jadi ilmu pada waktu itu cukup dengan melihat biji kurma bisa ditunjukkan alamat. Dicari terus sampailah ditemukan 10 orang sedang berjalan. Mereka pakai kendaraan, pakai kuda, pakai unta. Maka sudah diketahui oleh sahabat, wah kita ini dikepung nih oleh 100 orang. Mereka berkuda. Akhirnya mereka berkata kepada Asim, wahai Asim, apa yang harus kita lakukan? Kata Asim, kita naik ke bukit. Kuda nggak akan bisa naik ke bukit ini. Paling-paling kalau naik akan kelelep kakinya. Naik ke bukit atas sampai ke gunung. Nyampe di atas gunung, maka gunung tersebut dikepung oleh masyarakat Makkah yang bersenjata. Dan mereka teriak-teriak, turun kalian, kami siap damai kok, gak akan merugikan kalian, ayo turun. Mereka menunggu keputusan dari Asim. Sim gimana Sim? Kalau orang kita aja nih Asim Sim aja ya. Gimana kita nih? Dia berkata, tidak ada dalam kamusnya iman harus tunduk kepada kekufuran. Kita bertahan di sini. Kalau kita mati di sini, insya Allah kita akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah. Sudah, mereka bertahan di atas. Dan tidak ada yang naik dari pihak kafir. Tapi mereka pasang panah. Panah mereka, dan mereka ahli panah, sudah luar biasa. Ahli panah, sudah terlatih. Sekali dilepaskan busur panah, nyentuh orang, itu mata panahnya itu sudah dikasih racun. Racun ular padang pasir. Wah, sekali menyentuh mematikan. Maka ketika tidak ada yang turun dari 10 orang, dibujuk, dirayu, ayo kalian turun, 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 enggak ada yang bergerak. Udah dipasang panah. Yang pertama dijadikan sasaran adalah Asim sendiri, Amirus Safar. Menyentuh Asim, langsung Asim jatuh, mati syahid di situ. Dipanggil lagi, ayo turun, enggak ada yang turun. Satu persatu sampai 7 orang pada waktu itu mendapatkan mati syahid. Disisakan 3 orang. Yang satu tidak disebutkan namanya dalam sejarah, tapi yang 2 disebutkan. Yang 2 namanya adalah Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathinnah. Khubayb bin Adi dibujuk, ayo turun Khubayb. Mereka tahu, karena kan kenal waktu dulu di Mekah.
masih dalam keadaan kekufuran semuanya. Khubayb bin Adi mulai turun dengan Zaid bin Dathinnah. Setelahnya turun ternyata diikat, diberogol. Ya, maka yang satu lagi tidak turun. Akhirnya kena serangan panah dan mati. Dibawalah Khubayb bin Adi dengan Zaid bin Dathinnah ke Mekah. Setibanya di Mekah, ditahan, dipenjara, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Diharapkan mati kelaparan dan mati kehausan, mati tersiksa. Dari hari ke hari dibiarkan saja tanpa makan, tanpa minum di dalam tahanan. Seorang wanita dari Bani Harith nengok Khubayb sedang di penjara. Pas dilihat di penjara, enggak ada tanda-tanda letih, tanda lesu, tanda lapar, tanpa haus. Padahal berapa hari tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Kaget. Maka si wanita menatap wajah Khubayb. Oh, ternyata dia lagi makan. Makan apa tuh? Kaget juga. Dilihat lagi di sekelilingnya. Oh, ternyata di dekat dia ada setumpuk anggur yang begitu segar. Akhirnya yakin betul si perempuan, oh ini lagi makan anggur. Pada waktu itu tak seorang pun di Mekah yang punya anggur, bukan musim. Dan belum ada ekspor impor ya waktu itu kan. Hanya mengandalkan yang mereka tanam. Si wanita melihat Khubayb lagi makan anggur, hatinya tergetar. Ini bukan orang sembarang ternyata. Pulang dia ke orang tuanya. Dia berkata pada orang tuanya, hai bapak-bapak, paman-paman semuanya, kakek, kita memandang Khubayb dalam keadaan menderita. Salah, keliru. Emang kenapa? Dia lagi menikmati makanan yang tidak kita punya. Makan apa tuh? Makan anggur. Ah, masa iya? Kata si perempuan, wallahi inni la ra'aitu qatfan kabiran min 'inabin ya'kulu min innahu la rizqun razaqahu Allahu Khubayba. Demi Allah, aku melihat setupuk anggur yang begitu segar. Padahal di Mekah tidak ada orang yang punya. Aku yakin itu rizki yang Allah khususkan untuk Khubayb. Orang Mekah yang disebut musyrikin, disebut kafirin, disebut zalimin, mereka yakin Allah yang memberi anggur kepada Khubayb. Jadi mereka beriman dong. Itu yang disebut dengan imannya iman tauhid rububiyah. Ya. Yakin betul yang memberi itu Allah. Tapi mereka tidak punya tauhid uluhiyah, tidak punya la ilaha illallah. Yang menciptakan langit dan bumi, mereka yakin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Rasulullah SAW mendengar berita tentang Khubayb dari malaikat tentunya, dipantau terus, sampailah Khubayb diancam oleh Bani Harith, langsung datang ke penjara dan dipanggil, Beb, oh beb lain lagi kalau bahasa kitanya. Khubayb, kamu ini tidak lama lagi akan mengalami siksaan yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Arab. Siksaan apa, Engkau akan disalib. Tapi kami juga memberikan kesempatan kepada kamu. Kalau kau mau berubah pikiran, silahkan. Oh iya, coba minta apa kamu? Saya minta izin sebelum engkau jatuhkan hukuman kepada kami, minta izin untuk dilepas berogol ini, ingin sholat sebagaimana biasa aku lakukan. Sementara ini sholatnya ya sesuai kemampuan, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud sebagaimana biasa. Maka dilepaslah. Dipandang oleh Bani Haris, Khubayb akan minta izin kepada Allah untuk ikut mereka, karena mereka yakin kepada Allah pencipta alam. Maka dilepas. Khubayb berwudu, sholat. Ketika sholat
dia membaca surat Al-Fatihah, nikmat sekali komunikasi dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terdengar dengan pendengaran hatinya, Allah memberikan respon. Hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim. Terdengar dengan hati nuraninya, Allah menjawab, Asna alayya abdi. Maliki yaumiddin. Terdengar pula dengan pendengaran hatinya jawaban dari Allah, Majjadani abdi. Terus sampai selesai. Dia nikmati salat. Orang-orang kafir sekelilingnya berbisik-bisik. Dia takut mati. Makanya salat terus. Kaget Hubeb mendengar bisikan, saya dituduh takut mati. Apaan takut mati? Gak ada yang ditakuti dari kematian. Justru aku akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Maka selesai sholat, tidak lama-lama sholat, langsung dia berdiri sambil menatap wajah orang-orang kafir di depan dia. Ditatap satu persatu dengan begitu tenang, dengan begitu berwibawa. Dan dia berkata, laula lupa lagi bahasanya itu. Kalau sekiranya kalian tidak memandang aku takut mati, aku akan terus melaksanakan sholat. Tidak ada artinya aku takut mati, dan kalian pun akan mati. Kini aku mohon kepada Allah agar Allah berikan kepadaku kedudukan yang mulia dengan kematian. Laula an tahsabu an-nabi jaza'an minal maut lazdadtu salatan. Demikian kata dia. Sekiranya kalian tidak mengira aku takut mati, akan kulanjutkan salat. Enggak ada artinya takut mati. Kemudian dia langsung berkata, Allahumma ahsi ma'dada waqtuluhum badada. Ya Allah, mereka terus semakin banyak, yang membenci aku semakin bertambah. Sungguh engkau maha kuasa menghabiskan mereka sekejap saja. Kalimat ini membuat orang kafir semakin marah, semakin kesal. Maka akhirnya mereka berkata, ayo kita gusur, kita bawa ke tempat yang sudah kita siapkan. Di sana ada tiang salib. Dibawalah ke tempat yang namanya sekarang dikenal Tan'im, ya, tempat miqatnya Aisyah saat umrah, dan sampai saat ini dipakai miqat oleh para jamaah haji, jamaah umrah kita. Di situ sudah disiapkan tiang salib. Dia akan disalib, akan dipaku kaki tangannya, badannya. Pas dia lihat tiang salib, tuh Hubeb, tuh kau akan mati di sini, mati konyol kamu di sini. Bagaimana Hubeb? Tersenyum dia. Dalam keadaan kondisi yang sangat mencekam ukuran kita, akan dihukum dengan siksaan yang sangat berat sampai mati. Dia sempat-sempatnya mengubah bait syair. Ini menunjukkan bahwa begitu tenang. Ini kan jalan menuju surga Allah. Ini kan jalan menuju kedudukan yang sangat mulia. Dilihatnya salib dan dia merenung sejenak dan dia gubah syair. Apa bunyinya? Dia berkata, walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi janbin kana fillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i. Kalau syair begitu ya, ada intonasinya tuh. Walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi janbin kana fillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i. Itu satu bait dengan bait berikutnya itu hurufnya harus sama, itu harokatnya juga harus sama, panjang, panjang, pendek, pendek, dan selanjutnya harus begitu tuh. Apa artinya? Ketika dia melihat tiang salib, dia berkata, tidak akan kuhiraukan
tentang tiang salib yang engkau anggap akan membuat aku menderita. Enggaklah, enggak akan aku derita itu. Justru dengan tiang salib ini aku akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah. Oleh karena itu, dari manapun datangnya mati menjemput aku berharap kematian mengantarkan aku menuju kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah. Mungkin orang kafir mendengar kalimat itu, ini orang gimana sih? Udah kita kesel, malah Khubayb semakin ceria, semakin bahagia. Akhirnya udah dipaku, disalib, darah bercucuran. Ketika sudah dipaku, Bani Haris datang lagi. Wahai Khubayb, masih engkau ngotot seperti ini? Engkau tidak mau berubah? Aku masih memberi kesempatan kepada kamu. Minta izinlah kepada Allah, minta izinlah kepada yang lain. Berubahlah sikap, akan kulepas kamu. Khubayb menjawab, la uridu an akuna ana wa ma'i afiatu dunya wa na'imuha wa Rasulullah yusab bi syaukah. Kata orang kafir, akan kulepas engkau dan bawa harta, yang penting gantinya bawa Muhammad sini. Kata Khubayb, aku tidak ridha, aku hidup enak, nikmat, ketemu keluarga, bawa uang banyak, kalau aku mendengar Rasulullah kena tusukan jarum saja, apalagi sampai disalib seperti ini. Ketika kalimat itu nyampe kepada Abu Sufyan, waktu itu belum masuk Islam. Abu Sufyan nanya, gimana kondisi Khubayb sekarang? Disampaikan katanya seperti itu. Kata Abu Sufyan, memang Muhammad ini enggak ada tandingannya, dicintai para pencintanya sampai tidak terjangkau oleh semua raja-raja di dunia. Kecintaan umat Muhammad kepada dia tidak pernah dialami oleh yang lain. Artinya ketika beliau waktu itu dikagumi oleh orang kafir, bukan cuma orang mukmin yang kagum, orang kafir sekalipun kagum kepadanya. Itulah walal akhiratu khairun laka minal ula. Dari waktu ke waktu Rasulullah terus semakin meningkat kebaikannya. Kita lanjutkan. Setiap kali terjadi perang bersamamu, keadaan terus membaik, meski dipandang pihak luar perang yang engkau alami ada yang berakhir dengan kemenangan dan ada pula yang berakhir dengan kekalahan. Namun demikian semua membawa kepada kondisi yang lebih baik. Perang Badar tidak diragukan, semua pihak memandang kemenangan dicapai umat Islam. Gimana perang Uhud? Banyak orang yang menilai tentang perang Uhud, kemenangan dicapai oleh umat Islam. Saya masih ingat tahun 1984 haji pertama, saya melayani para jamaah di Maktab 2. Di situ ada Jenderal Haramain. Dia pernah melatih militer Aljazair, kata dia. Saya ngobrol dengan dia. Dia cerita tentang perang Badar, perang Uhud. Saya sebagai orang strategi, orang militer, saya baca perang Uhud, kemenangan dicapai umat Islam, kata dia. Kok bisa seperti itu? Dia baca tentang perang Uhud sampai tuntas. Karena kemenangan yang hakiki jangan diukur dengan fisik, tapi kemenangan itulah kemenangan ruhiyah. Ketika perang Uhud berakhir, Rasulullah SAW mengajak sekian banyak sahabat yang masih kuat, ayo kita jalan, kita buntuti orang-orang musyrikin yang pulang. Maka Rasulullah di malam hari bersama sejumlah sahabat bawa obor kanan kiri, kelihatan api sama orang musyrikin begitu banyak, padahal jumlah orangnya nggak banyak, cuma bawa obornya 2 kanan kiri. Sehingga kalaupun 10 terlihat 20, 100 terlihat 200. Maka orang kafir musyrikin Quraisy pada lari, ketakutan. Pada waktu itu sahabat ada yang sudah repot jalan kakinya juga. Bahkan ada seorang wanita
Yang ingin ikut cuma Rasulullah dilarang. Namanya siapa? Nusaibah. Nusaibah seorang wanita yang ikut perang Uhud. Dan kata Rasulullah SAW ketika perang Uhud berlangsung, Nusaibah ikut. Aku lihat Nusaibah di sebelah kanan, kiri, depan dan belakang aku. Artinya apa? Dia lari-larinya itu sangat luar biasa, menjaga Rasulullah SAW. Dan dia banyak cedera badannya, banyak luka. Ketika Rasulullah ngajak sahabat untuk berjalan membuntuti orang-orang kafir, Nusaibah datang kepada Rasulullah, boleh saya ikut ya Rasulullah? Enggak, kamu jangan, istirahat kamu, badan kamu rusak, istirahat dulu. Itu saking semangatnya sampai seperti itu. Makanya perang Uhud itu sebetulnya dimenangkan oleh umat Islam secara ruhiyah. Secara fisik memang banyak yang meninggal, dan sampai sekarang diabadikan Jabal Uhud. Di situ ada kuburan para syuhada Uhud, 70 orang sana. Setiap hari kebaikanmu terus meningkat tanpa pernah mengalami penurunan karena dijaga dan dipelihara dengan wahyu ilahi. Ketika surat Ad-Duha turun dan orang kafir berkata, inni la arju anna syaitana qad tarakak. Seorang wanita dari kafir Quraisy berkata, emang aku sangat berharap wahai Muhammad, setanmu meninggalkan kamu. Ternyata ungkapan tersebut menjadi penyebab turunnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak membenci. Dan turun surat Ad-Duha setelahnya peristiwa itu terjadi. Dan Qiyamul Lail adalah saat terpenting untuk meningkatkan tahapan-tahapan harian mencapai yang lebih baik, dan tidak pernah meninggalkan satu malam tanpa Qiyamul Lail, karena setiap hari kebaikan terus bertambah. Jadi semakin meningkat kenikmatan yang Rasul terima, semakin mendorong dirinya untuk meningkatkan kualitas Qiyamul Lail. Kalau waktu salat malam jelas terbatas, artinya kuantitas salat susah untuk ditambah, tapi kualitas bertambah terus. Sampai disaksikan Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW sedang bertumpang tindih kaki beliau dengan kaki Aisyah. Tiba-tiba Rasul bersabda, ya Aisyah, dharini ata'abbadu hadhihi lailata li rabbi. Wahai Aisyah, engkau izinkan kan aku ya? Mau apa ya Rasulullah? Aku mau menghadap kepada Rabbku. Oh iya, silahkan. Dan aku senang sekali kalau engkau menyembah Rabb dekat aku, biar aku ikut menikmati doa engkau. Maka Rasulullah berwudu, lalu sholat. Sejak rakaat pertama kelihatan badannya gemetar, nangis terus, sampai terdengar dikumandangkannya azan subuh, kelihatan mata beliau bengkak habis menangis. Aisyah bertanya, lima sanata hadza wa qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Apa yang membuat engkau seperti ini? Engkau kan sudah dijamin bersih dari dosa, tapi kau alami seperti ini. Rasul menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Kamu tahu kan, aku ini sedang berjuang untuk menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur nikmat ibadah dengan ibadah, mensyukuri membaca Al-Quran dengan baca Al-Quran. Ini khusus kepada akhwat ya. Syukuri, sudah hafal 1 juz, syukuri dengan menghafal 2 juz, kan gitu ya. Sudah hafal 2 juz, syukuri dengan menghafal 3 juz. Udah gitu aja terus. Tapi yang sudah hafal lupa lagi, syukuri karena masih beriman kepada Al-Quran. Syukuri, kita itu hanya berjuang, hasil Allah yang memberi. Sama ketika orang menghafal Quran, ada yang mudah, ada yang susah. Yang akan Allah nilai bukan seberapa banyak yang sudah dihafal, tapi seberapa jauh engkau berjuang menghafal. Ya. Boleh jadi ada orang yang dikasih hafalan begitu mudah dan dia nyomong, oh aku nggak perlu lama-lama menghafal. Itu gagal, itu yang menghafal seperti itu.
gagal, kalah sama orang yang belum hafal tapi terus mengulang, terus menjiwai, terus menikmati perjuangan. Ya, ada yang memang diberi oleh Allah peluang untuk mudah menghafal, ada juga yang susah. Yang paling penting kita berjuangnya saja. Terutama kalau sudah tuanya, suka jadi alasannya tuh artinya. Saya mau udah tua, sudah susah menghafal. Iya, Allah juga Maha tahu. Yang penting kita menghafal apa enggak sudah tua ini, gitu aja. Saya mendengar siaran di radio Al-Quran Kairo. Seseorang diwawancarai di radio. Dia pensiunan dan dibawa oleh gurunya. Jadi dia selesai kerja pensiunan, apa nih harus saya kerjakan nih, udah pensiun, udahlah mau menghafal Quran aja. Tapi menghafal Quran kalau nggak ada pembimbing bisa naik turun semangat. Saya harus mencari pembimbing. Mendatangilah seorang pembimbing, datang kepada seorang guru tahfidz Al-Quran, dan dia ditanya oleh gurunya, engkau siap waktu untuk menambah dan siap waktu untuk menghafal sejak sekarang, tentukan kapan. Maka si bapak ini dia menentukan untuk menambah hafalan dari mulai selesai surat asar sampai maghrib, udah gitu aja, disiplin. Dari maghrib sampai asar lagi mengulang. Jadi menambah cukup dari maghrib, dari asar sampai maghrib. Setelah itu mengulang. Dia dari awal menghafal. Ya mungkin kalau surat Al-Ikhlas mah udah hafal lah. Tapi belum hafal 1 juz. Memulai menghafal dia belum punya hafalan 1 juz. Ternyata dengan disiplin dia menghafal mulai asar sampai maghrib. Selesai menghafal 8 bulan untuk 30 juz. 8 bulan saja. Dan setelahnya dia hafal 8 bulan, dia minta ke gurunya, silakan Syekh, engkau uji aku. Aku nggak akan menguji kamu, jangan aku yang uji kamu, nggak objektif. Aku sudah tahu kemampuan kamu. Ayo kita berangkat ke teman saya di sana. Dibawalah ke temannya, seorang guru Al-Quran. Langsung diminta, wahai saudaraku, ini sudah menghafal Al-Quran, silahkan anda tes hafalannya. Baik, lanjutkan dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat Al-An'am, innal munafiqina. Langsung dijawab oleh dia, tidak ada. Oh betul, dia sudah hafal. Pertanyaannya gitu aja. Lanjutkan dalam surat Al-An'am, innal munafiqina. Jawabannya tidak ada. Sama aja kalau kita punya. Lanjutkan dalam surat Al-Fatihah, lam yalid. Oh nggak ada kan gitu. Yang tadi juga begitu. Tapi se-Quran ini ditesnya seperti itu. Akhirnya udah dijamin. Oh ini sudah hafal. Karena dia nggak mikir innal munafiqina Al-An'am. Rasanya nggak begitu dia. Tidak ada. Udah. Berarti benar ini hafal. Itu 8 bulan. Ketika ditanya bagaimana kamu kok bisa menghafal, kata dia, ya Allah yang memberikan kepadaku kemampuan dan kemudahan. Metodenya bagaimana? Dia terangkan. Dari mulai asar sampai maghrib itu menambah, dari maghrib sampai asar enggak aku tambah. Untuk mengulang saja semuanya. Mau berapa yang dihafal dari maghrib, dari asar sampai maghrib, enggak saya tambah. Jadi saya ulang lagi dari awal, itu sejak dari maghrib sampai asar lagi hari berikutnya. Yang penting disiplinnya itu yang paling utama. Masih ada waktu? Sudah ada panggilan salat duha? Baik, saya lanjutkan saja untuk 1 ayat ini. Jadi 1 ayat 1 kali pertemuannya. Ya, saya tamatkan dulu. Di dunia engkau diangkat sebagai penyebar rahmah ke seluruh alam, dan di akhirat engkau diangkat sebagai penyebar syafaat bagi umat yang beriman. Allahu Akbar.
ini walal akhiratu khairul lak minal ula. Syafaatmu untuk umat di akhirat lebih baik daripada kesayanganmu kepada umat di dunia. Di dunia betul-betul beliau tampil sebagai yang menyayangi sekian banyak umat manusia, semua lapisan umur, lapisan masyarakat. Itu enggak ada apa-apanya dibanding dengan syafaat nanti di akhirat. Inilah kedudukan tertinggi yang tidak dijangkau makhluk lainnya, termasuk semua nabi dan rasulnya. Alangkah indahnya semua perbuatan orang beriman. Segala sesuatu senantiasa membawa kepada kebaikan. Dari hari ke hari kebaikannya terus bertambah. Dengan bertambahnya kebaikan maka semakin dekatlah dengan sumber kebaikan. Semoga Allah berikan kepada kita nikmat beramal yang berkualitas dan bermanfaat bagi masa depan umat. Semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari kebaikan yang kita capai, maka semakin bertambah pula timbal baliknya kepada kita yang akan diraih pada hari pembalasan. Itulah hakikat ikhlas yang senantiasa dipelihara dalam kalbu umat beriman. Baik, dicukupkan dulu. Atau ada yang mau bertanya? Saya harap kalau ada yang mau bertanya pakai mikrofon biar kedengaran jelas. Kelihatannya tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Alim ya Alimal ghaibi wasyahadah. Hanya padamu kami panjatkan puji dan syukur. Engkau tanamkan ke dalam kalbu kami nikmat iman kepadamu dan Al-Quran, nikmat iman kepada Rasulmu dan sunnahnya. Ya Allah ya Rahman, kami mohon Engkau berikan taufik hidayahmu kepada kami agar kami mampu membuktikan iman dalam amal keseharian yang berguna bagi kepentingan pribadi, keluarga dan umat. Ya Allah ya Tuhan kami, iman telah Kau tanamkan ke dalam kalbu kami, maka kepada Engkau pula kami memohon agar Engkau pula yang memeliharanya. Ya Allah, tanpa pemeliharaan dari Engkau ya Allah, kami sering sekali kehilangan nikmat ibadah. Kami khawatir ketika kami kehilangan nikmat ibadah, iman kami sedang berada di mana? Ilana ya Tuhan kami mohon ya Allah, Engkau tetapkan dalam kalbu kami nikmat iman. Allahumma ya Rahman, sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, telah Engkau berikan kepada kami nikmat iman, kami mohon jangan Engkau biarkan kami kehilangan nikmat ini. Berikan kepada kami kemampuan membuktikan hakikat keimanan dengan amal saleh yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Sungguh kami beriman kepada Rasulmu Muhammad SAW. Berikan kepada kami kemampuan untuk mengikuti jejak langkahnya ya Allah. Pertemukan kami di akhirat ya Rabbana dengan Rasulmu untuk mendapatkan syafaatnya. Dan berilah kami nikmat bertemu dengan Rasulmu bersama semua anggota keluarga kami dan semua orang yang masuk ke rumah kami dan semua orang yang beriman kepada Engkau, kepada Rasulmu bersama kami dan semua orang yang beriman yang kami kenal dan yang tidak kami kenal. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.